selalu selaras dalam semesta. Hai, apa kabar? Maaf ya aku jarang update. Oke, untuk yang baru gabung, kenalin aku Vi Ayu. Oke. Untuk video kali ini adalah video pilih kartu. Pilih kartu ini general reading ya, tentang bakat apa yang dapat kamu kembangkan dari dirimu sendiri, yang kamu miliki dan mungkin berguna untuk saat ini, dan pasti bisa kamu kembangkan untuk saat ini dan berguna untuk masa depan kamu juga nantinya. Gitu. Oke, tujuan aku di sini sih sebenarnya lebih ke ngasih saran, second opinion ya. Dan tentunya perlu dipilah-pilah terlebih dahulu, karena ini general reading. Kalau misalnya ada yang mau pesan personal reading, silahkan kamu lihat kolom deskripsi di bawah ya. Aku udah tulis nomor WA aku dan juga beberapa dari list harganya. Tapi kalau untuk list harga yang detailnya, kamu bisa chat WA tersebut. Oke? Ini nomor 1, 2, 3, 4. Aku sengaja nggak ngasih tanda gitu biar melatih intuisi. Jadi caranya adalah kalian berdoa dulu, tanyakan apa yang mau kalian tanyakan, terutama di sini khususnya tentang bakat kalian yang bisa kalian kembangkan untuk saat ini dan juga berguna untuk saat ini dan di masa depan kalian, untuk kehidupan kalian. Gitu. Oke? Ini nomor 1, 2, 3, 4. Tutup mata, berdoa, dan silakan dipilih. Jadi kalau misalnya kalian sudah selesai untuk memilih kartunya, silahkan kalian lihat di kolom deskripsi. Aku sudah tulis time stepnya untuk nomor 2, 3, dan 4. Oke, nomor 1 tetap di sini ya. Stay tune. Oke, untuk nomor 1, bakat yang dapat kamu kembangkan. Caranya, ini bakatnya. Oke, sebentar aku lihat dulu. Ada, wow, lumayan banyak yang belum kebuka. Kayak misalnya ya belum, kalaupun udah kebuka itu belum maksimal, belum bisa bebas dan belum bisa menentukan. Mungkin kamu juga multi talent sih orangnya di sini yang pilih file nomor 1 ini. Ada banyak. Oke, aku buka dari yang ini. Bakat apa sih yang sekarang bisa kamu kembangkan gitu, yang berguna untuk masa depan kamu dan diri kamu gitu, diri kamu yang sekarang dan juga di masa depan kamu. Oke, ini banyak pilihan sebenarnya, banyak ada pintu, tapi kamu intinya jangan memaksakan diri kamu. Kalau misalnya kamu ketahui hal tersebut itu kamu nggak bisa lakukan, jangan dipaksa, karena di sini perlu, pertama-tama aku perlu sampaikan, perlu kebebasan untuk memilih, dan kamu sebenarnya bisa gitu loh, bisa milih beberapa hal gitu. Beberapa halnya itu apa aja nanti aku jelaskan ya. Di sini aku jelasin satu-satu dulu kartunya. Ini juga sama aja, banyak warna-warni, dan kemungkinan kalau dari energinya juga aku di sini ngerasa ada rainbow, generasi rainbow yang lagi nonton video ini. Oke, wajar aja kalau yang bahkan yang nggak generasi rainbow pun, kalau kalian yang pilih panel nomor 1 ini memang kalian multi talents. 1, 2, ini ya, 2 kartu semua menunjukkan ini multi talents, tapi bingung mau pilih yang mana, mau pilih jalan yang mana. Nah, ini apa yang membuat kalian ceria, itu aja dulu, itu awalnya dulu. Jadi langkah-langkah pertamanya apa yang membuat kalian ceria. Dan clue yang lain adalah tentang bunga. Ini ada kesensitifan energi. Kalau kalian misalnya ada niat untuk mempelajari tentang bunga-bunga, tentang ya berkebun, tentang cara untuk menanam. Sekarang banyak tanaman organik yang lagi gini ya, lagi berkembang, dan juga merawat tanaman kayak gitu. Itu sebenarnya kalian ada bakat di sana juga. Tuh, itu bisa kalian kembangkan. Tapi sini lebih ke bunga sih daripada untuk mengembangkannya. Mungkin beberapa orang bisa untuk mengembangkan bunga tersebut atau mengembangkan tanaman organik, atau yang berkecimpung di bidang-bidang tanaman kayak gitu. Tapi di beberapa orang ada juga yang merangkai bunga dan mengerti energi tentang bunga. Jadi kalau misalnya di sini ada yang menonton orangnya spiritual dan mungkin mau untuk
apa ya, berkarya gitu di bidang spiritualnya, mengasah bakatnya di bidang spiritual, kamu itu sebenarnya memiliki sensitivitas untuk mengetahui energi-energi dari tumbuhan kayak gitu. Jadi kamu, tumbuhan ini bukan sebatas herbal aja ya, tapi tumbuhan ini juga bisa kan kayak menenangkan gitu. Tumbuhan itu bisa juga dipakai feng shui. Jadi kalau misalnya apa namanya, malam itu bagusnya kayak gimana, kalau pagi itu bagusnya kayak gimana, terus tumbuhan di zodiak ini tuh bagusnya kayak gimana, bunganya tuh bagusnya kayak gimana gitu. Jadi sebenarnya kalian itu bisa lebih gali potensi kalian di sana tuh. Itu ke yang pertama, karena di sini multi talents, jadi memang bukan hanya itu saja. Dan menurut aku wajar jadinya multi talents dan juga banyak yang kebuka, karena ini general reading gitu. Kalian pilah-pilah juga ya tentang kecantikan. Kalau kalian perempuan mungkin kalian itu apa namanya, bukan cuma sebatas perempuan sih, tapi lebih ke energi yang divine-nya feminim. Ini sensitivitas juga sih, sama kayak yang tadi, tapi ini mengarah ke kecantikan, ke kayak misalnya nih desainer, atau menata rambut, salon, atau kosmetik kayak gitu. Di sini kalian cocok untuk misalnya hal-hal yang berbau-bau perempuan gitu, keindahan perempuan. Tata letak juga sih sebenarnya ini, karena di sini juga apa namanya, ada istana tapi masih jauh kalau dari tata letak gitu. Nanti aku simpulkan ya di akhir, karena ini lumayan banyak. Dan aku padahal tadi udah lihat kartunya dan aku baru nggak ada kartu ini muncul. Iya, memang divine feminim. Apa namanya, kalian tuh lebih berbakat ke hal-hal yang menyangkut perempuan, yang kayak tadi aku bilang. Kesimpulannya nih, bunga satu, terus tumbuh-tumbuhan, terus di sini ada apa namanya, merancang busana, kosmetik, dan juga tata rambut gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau berkarya pun, kalian cocok juga berkarya di bidang sana. Cuma aku gini ya, bukan berarti saat aku bilang berkarya berarti ekonomi kalian tuh cocoknya di bidang sana tuh kalian kembangin, enggak. Karena di sini tidak membaca tentang ekonomi, tentang keuangan tersebut, tapi tentang lebih ke perkembangan jiwa kalian, pelajaran apa yang kalian bisa dapat itu di kehidupan ini, mungkin di saat ini, yang bisa kalian kembangkan untuk diri kalian sendiri, dan pasti bakalan berguna itu. Oke, cara-caranya ini lakukan apapun itu, lakukan hal tersebut dengan bahagia dan jangan tekan diri kalian saat kalian tidak memiliki, karena di sini banyak perlu inspirasi ya. Saat kalian tidak memiliki inspirasi, kalian jangan paksa diri kalian gitu. Istirahat sejenak, gak apa-apa bermain sejenak, dan juga ini berkembanglah atau cari teman-teman yang ya sejalan sama kalian gitu. Jangan gini, jangan memaksakan diri intinya, karena apa ya, potensi kalian atau ketajaman pikiran kalian itu bisa melukai diri kalian juga gitu kalau kalian memaksakan diri kalian. Dan hal ini menurut aku hal yang wajar terjadi ketika ya untuk di beberapa orang gitu, termasuk diri aku juga sih kayak gitu. Kadang terlalu memaksakan diri itu tidak baik gitu. Jadi lakukan yang kayak tadi aku bilang di awal, ini ada perlunya ada kebahagiaan di kalian melakukannya. Jangan sampai bikin kalian tertekan intinya. Ambisi. Ini jangan terlalu berambisi untuk kalian bisa misalnya nih sukses, atau misalnya kayak bakalan berhasil dan tidak akan gagal gitu contohnya. Dalam mencoba dan dalam belajar tentang mengembangkan bakat kalian, pastinya ada jatuh bangunnya. Nah, makanya jangan apa ya, kalau misalnya kalian gagal itu jangan kalian terlalu depresi. Jangan kalian terlalu jatuh atau kehilangan apa namanya, optimisnya kalian kayak gitu. Ya, ininya ketahui porsinya. Kalau misalnya kalian gagal, ya udah, coba aja gitu. Kenapa nggak dicoba lagi? Nah, kalau misalnya kalian apa namanya udah bernegative thinking misalnya, ya jangan seperti itu. Tapi ketahui juga kalian tidak boleh terlalu berambisi atau berapi-api. Itu bahkan
mungkin saking semangatnya kalian untuk belajar, contohnya untuk mengembangkan bakat kalian tuh terlalu banyak yang tanaman ini contohnya ya, kalian terlalu banyak membeli bibit, terus kalian tanam, terus kalian tidak sabar menunggu bibitnya tumbuh gitu. Jadi ini perlu kesabaran juga. Ambisi memang harus ada, memang ya diperlukan, tapi harus tahu gitu porsinya gimana. Oke, selanjutnya kartu yang terakhir adalah ya pastinya ikuti apa yang memang ada di dalam diri kalian. Jadi kalau misalnya kalian itu ada di dalam lingkungan yang tidak terlalu mendukung, ataupun mungkin kalian tidak memiliki teman, kalian ini memiliki bakat memang ya dalam diri kalian sendiri, dan itu bisa kalian temukan untuk di diri kalian sendiri jika kalian masuk ke dalam diri kalian sendiri. Di sini kalian tuh bisa berdiri dengan kaki kalian sendiri, tidak mengandalkan orang lain lah, contohnya kayak gitu. Karena di sini kalian mendapatkan lentera atau cahaya kalian itu ya saat kalian sendirian gitu, saat kalian memang merenungi. Jangan jangan jadikan omongan orang lain atau hal-hal pendapat orang lain itu sebagai tolak ukur yang pasti, dan juga mungkin kalau misalnya itu buat kalian down ya jangan sampai kalian pikirin itu. Pokoknya ini tetap melihat ke cahaya atau melihat ke hal apa sih yang membuat kalian bahagia, fokusnya di sana gitu. Jangan kalian jatuh gitu, jangan kalau misalnya kalian nggak yakin gitu, jangan kalian jatuh ke hal-hal yang membuat kalian sedih, jangan fokus ke sana gitu, fokusnya ke yang bikin bahagia itu. Justru kalau misalnya kalian fokus ke yang bikin kalian bahagia, ya kalian bakalan dapat lebih berkembang lagi gitu. Jadi kesimpulannya, bakat apa sih yang bisa kalian kembangkan untuk diri kalian di saat ini, dan juga kemungkinan berguna untuk di masa depan kalian? Ada banyak, ada berbagai macam hal, dan berbagai macam hal itu kata kunci utamanya adalah tentang hal-hal yang berkaitan tentang divine feminine, tentang sensitivitas. Sensitivitas ini bukan tentang hantu-hantuan ya, tapi sensitivitas ini lebih ke energi alam, energi yang bagaimana cara kalian mengolah apa yang ada di alam tersebut, kayak gitu. Mengolah, dan kemudian mengolahnya itu kayak tadi aku bilang, ada merangkai bunga, ada menanam tumbuhan, ada pokoknya memanfaatkan hal-hal yang ada di alam. Kalaupun misalnya tidak seperti itu, kalian bisa membuat hal-hal gini, hal-hal yang lain tentang, contohnya kayak tata busana, tata rambut, dan juga kecantikan. Kosmetik ya. Kosmetik, aku lupa namanya kosmetik ya, eta. Ingat, kalian jangan paksa diri kalian itu, dan cara-caranya udah aku sebutkan tadi. Semoga kalian berhasil, dan semoga video ini bisa membantu kalian untuk mengembangkan diri kalian. Apalagi di masa-masa kayak gini, mungkin kalian masih punya banyak waktu untuk mengembangkan bakat-bakat yang ada di diri kalian. Oke? Bye bye, terima kasih telah menonton. Oke, untuk kalian yang pilih file nomor 2, bakat apa sih yang bisa kalian kembangkan untuk saat ini, dan mungkin juga berguna untuk di masa depan ataupun untuk saat ini juga. Bakat. Wow, ada laba-laba. Sebentar ya. Bakat, oke, aku bahas satu-satu. Di sini ada kartu optimis, dan ya banyak kartu yang terbalik, berarti banyak yang mungkin bisa kalian kembangkan untuk saat ini atau sedang dalam proses. Pertama-tama sih, kalau dari kartu ini semua, dan juga kartu di sini ada laba-laba ya, berarti tentang psikologis. Ini tentang psikologis orang-orang. Nah, bakat kamu ini bukan hanya berguna untuk diri kamu, tapi juga berguna untuk orang lain. Ini kamu bisa menumbuhkan rasa percaya diri orang-orang, dan juga rasa percaya diri dari diri kamu sendiri. Mungkinan kamu adalah orang yang memang percaya diri. Kalau misalnya tidak, mungkin ya cuma ngilang bentar aja rasa percaya diri kamu. Sebenarnya kamu punya rasa kepercayaan diri
gitu, yang lumayan besar, lumayan bagus. Dan ya, kamu tahu orang-orang itu apakah orang-orang tuh baik sama kamu atau enggak, tapi kamu kadang nggak yakin sama intuisi kamu atau sama perasaan kamu gitu. Tapi sebenarnya kamu tahu kalau misalnya orang-orang itu ya lagi ngomongin kamu atau lagi menipu kamu tuh udah tahu tanda-tandanya, tapi ini kayak kurang percaya diri gitu, kurang percaya sama apa yang kamu dapatkan, apa yang kamu miliki, atau apa yang kamu ketahui, kayak gitu. Sebentar, dan ini juga tentang permainan psikologi sih, lebih ke kamu nih ya. Ini laba-laba dan warnanya ungu, lebih ke ngemasukin ke pikiran kamu juga dan bekerja keras tentunya. Tapi kalau di sini aku baca ya energinya tuh lebih ngarah ke psikologi. Jadi sebenarnya kamu tuh orang yang paham tentang psikologi manusia. Kalau kamu belajar tentang psikologi bakalan cepet gitu dapatnya. Kalau kamu bingung untuk pilih kuliah, mungkin psikologi adalah salah satu jurusan yang dapat kamu pertimbangkan. Tuh, di sini bagus sih. Bukan berarti itu langsung bikin kalian kaya ketika kalian mempelajari psikologi, tidak, karena di sini bukan fokusnya ke karir kalian, tapi fokusnya ke pengembangan diri kalian gitu, pengembangan bakat kalian tuh. Dan love, iya, tapi di sini love-nya tuh patung patung batu. Jadi di sini tuh ya kalian kemungkinan ada beberapa orang yang bermasalah atau agak lama jomblonya, tapi itu membuat kalian itu mendapatkan pelajaran dari itu, bahwa kalian tidak perlu menggantungkan hidup kalian pada orang lain. Kebahagiaan kalian tidak berada di luar diri kalian, tapi berada dalam diri kalian. Itulah yang membuat kalian menjadi pribadi yang bisa optimis. Itu optimisnya kalian dan percaya diri kalian itu, semangatnya kalian itu muncul dari dalam dirinya kalian sendiri, bukan dari pemicu dari orang lain ngasih semangat baru kalian semangat. Itu enggak, kalian tuh kayak bisa bisa bangkit sendiri. Nah, kalau dari keempat kartu ini, itu kalau misalnya ditanya tentang bakat kalian, karena di sini fokusnya tentang bakat kalian itu apa. Pertama itu di bidang psikologis. Kalau kalian lagi bingung di bidang psikologis, itu bagus untuk kalian pelajari dan cepat. Bidang psikologis sendiri itu kan banyak ya. Nah, bidang psikologis ini lebih baik ke sosial juga, ke hubungan sosial. Kalau misalnya ada bingung pekerjaan itu kayak gimana, bisa jadi konsultan, bisa jadi HRD, konsultan HRD, gitu. Bisa jadi yang seperti itu. Dan ada yang unik di sini, bakat kalian di sini. Kalau misalnya kalian orang yang spiritualis atau mau mengembangkan bakat spiritual kalian bisa menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan ataupun buah-buah di alam kayak gitu. Jadi kalian itu orang yang bersahabat dengan alam. Selain kalian paham tentang psikologis manusia, sosial manusia itu kayak gimana, tapi kalian juga bisa, kalau misalnya kalian nih contoh ya, kalian tuh nanam buah, itu buahnya cepat tumbuh gitu. Kalian tahu gimana caranya cepat tumbuh. Kemungkinan kalian juga bisa berkomunikasi sama pohon yang kalian rawat kayak gitu. Sebenarnya kalau kayak gini ada hidden message-nya atau simbolisasinya, di mana buah menunjukkan adanya kemakmuran di diri kalian. Jadi kalau misalnya kalian itu kurang percaya diri, justru kalian itu bakalan menghambat kalian aja gitu. Kalau kalian udah dapet nih optimisnya kalian udah dapet keceriaannya kalian, semangatnya dan percaya dirinya, kalian bisa menggunakan kemampuan kalian untuk hal-hal yang mungkin bisa dibilang ajaib kayak gitu. Karena di sini ada optimis dan bisa kalian tuh bisa membawa kemakmuran, bisa membawa kesuburan tuh pada tanah dimana tempat kalian berada kayak gitu. Terkhusus orang-orang yang aware atau memiliki kesadaran ke hal-hal yang spiritual. Kalau dari segi karir memang bagus ke yang bisa dikembangkan dari bakat kalian ini, psikologis kalian itu, sosial HRD yang memberikan konsultasi atau memberikan semangat juga tentang love. Banyak ada pelajaran di sana. Bukan berarti jadi comblang, tapi di sini kayak lebih ke love kalian sendiri sih. Gitu.
Ten of Fun. Ini cara untuk kalian mengembangkan bakat kalian yang mungkin bisa kalian lakukan untuk saat ini dan berguna untuk di masa depan ya. Ten of Fun. Mungkin kalian tuh orang yang terlalu bertanggung jawab, banyak bertanggung jawab dan banyak memiliki keinginan ataupun ambisi. Tapi bukan berarti keinginan atau ambisi kalian itu hanya ada dalam mimpi kalian, tapi kalian memang berusaha dengan secara nyata, gerak nyata gitu. Di sini kalian mengambil beban itu, kalian mengambil tanggung jawab itu, kayak gitu. Sebenarnya di sini sarana kalian untuk belajar sih. Jadi kalau kalian merasa kalian repot, kalian sibuk, kalian lelah, ya nggak apa-apa, karena memang itu sarana untuk kalian belajar, sarana untuk kalian berkembang gitu. Tapi ketahui batasan dimana diri kalian perlu istirahat, kapan perlu istirahat, kapan enggak. Tuh. Karena di sini kalau misalnya kalian terlalu memaksakan diri kalian, kalian bisa panas, sakit, atau nggak enak badan lah. Intinya di sini metabolismenya pasti turun. Tuh. Jadi tetap pada porsi kalian, sadari apakah kalian sudah masih cukup kuatkah untuk mengambil pelajaran-pelajaran ataupun tanggung jawab ataupun hal-hal yang bisa membangkitkan bakat-bakat kalian, kayak gitu. Dan ya, di sini kalian punya pilihan, apakah kalian mau mengambil atau membangkitkan bakat kalian sekarang pada waktu ini, ataukah ya kalian abaikan. Ya, semua orang memang punya pilihan, tapi kalau di sini karena pilihan ini muncul berarti tidak ada yang positif, tidak ada yang negatif. Maksudnya tidak ada yang terlalu beresiko gitu, nggak ada. Maupun kalian mau aku mau ngembangin bakat aku yang ini nih, kalaupun kalian mau ngembangin, ya resiko dan hal positif itu sama aja kalaupun misalnya kalian tidak mau mengembangkannya. Jadi pilihan di sini 50-50, jadi kalian boleh ambil, boleh tidak gitu. Yang penting adalah membuat kalian enjoy, nyaman, karena di sini ada kelinci yang sedang bermain gitu. Kalau dari bakat mungkin kalian udah kayak paham gitu tentang diri kalian sendiri, kalian udah bisa, aku sebenarnya punya bakat kayak gini, cuma kalian mungkin ya tidak begitu yakin aja sama bakat yang kalian miliki gitu. Hanya perlu diyakinkan saja sebenarnya. Dan di sini tentang pikiran kalian, ya kalian kemungkinan juga punya ambisi muda, ambisi baru yang juga bukan hanya ambisi tapi juga ini kecerdasan yang terstruktur. Tuh. Kalau dilihat dari posisinya, kalian ini kayak masih berada di bawah gitu. Kalian masih banyak pelajaran yang perlu kalian pelajarin untuk sampai ke cahaya ini. Tuh. Jadi kalian ya menurut aku sih bagus untuk belajar, tapi tetap yang kayak tadi aku bilang, ketahui. Dan kalau misalnya tanya sarana belajar itu kayak gimana, ini belajarnya mentang-mentang aku bilang psikologi atau jurusan psikologi, bukan berarti kalian harus masuk ke kampus salah satu kampus atau universitas yang ada jurusan psikologi, bukan. Belajar itu bisa dari mana-mana saja. Nih contohnya adalah belajar dari kepahitan kehidupan. Ya, kalau misalnya kalian ada di lingkungan atau ada teman-teman yang agak-agak membuat kalian tertekan, atau mungkin ya kalian tahu itu memang nggak baik untuk kalian, tapi bukan berarti kalian langsung menegur mereka, bukan berarti kalian langsung mencari masalah pada mereka, tidak. Karena di sini perlunya belajar kebijaksanaan kalian. Tuh, satu poinnya sini kamu udah dapat kebijaksanaan, terus kamu udah bisa menghandle diri kalian sendiri. Oke lah, kamu tahu mereka nggak baik, tapi bukan berarti kamu bakalan putusin hubungan sama mereka kan, gitu. Jadi di sini kamu tuh bisa belajar apa sih yang sebenarnya bisa kamu lakukan, sebaiknya kamu lakukan. Tentu hal ini bisa kayak membuat kebijaksanaan kamu meningkat. Ini lebih ke belajar kayak gini, dari pengalaman kayak gitu. Oke, jadi kesimpulannya untuk kamu yang pilih file nomor 2 ini, kalau dari segi bakat spiritual atau permainan energi, permainan energi,
kamu tuh bisa membawa kemakmuran gitu untuk orang lain. Kalaupun misalnya kamu mau menumbuhkan sesuatu, misalnya kamu lihat di toko online, tiba-tiba gitu kamu punya punya pemikiran atau punya ketertarikan itu pengen nanam buah gitu, nanam buah apa gitu, terus ya udah, kalau misalnya itu nggak hilang-hilang atau mungkin bahkan masuk ke dalam mimpimu, ya kenapa kamu nggak coba untuk beli, kamu coba untuk tanam, rawat, dan berbicara dengan tumbuhan tersebut gitu, karena kamu bakalan tahu apa yang baik untuk pohonnya itu, apa yang dia perlukan kayak gitu. Tentu akan menambah sensitivitas kamu. Itu kalau dari segi spiritualnya ya. Kalau dari segi yang lainnya, kamu bisa memberikan semangat kepada orang lain. Itu memang ya bakat kamu, kayak kamu tuh bagaikan matahari yang memberikan rasa optimis pada orang lain. Tuh. Selain itu, bakatnya tentu di bidang psikologi tersebut. Bidang psikologi di hal-hal sosial, kalau misalnya ada yang bingung, ada peluang kerjanya jadi konsultan atau jadi HRD. Dan di sini ada lover, sebenarnya ini sebenarnya nyempil karena ada permasalahan di love, tapi yang kayak tadi aku bilang, pelajaran bukan hanya di kampus saja atau di universitas atau di media apa gitu, tapi di sini pelajaran itu dari hidup kamu sendiri gitu, dari perjalanan hidup tuh, dari pengalaman. So ya, kalau misalnya beberapa orang yang nonton ini masih jomblo, jangan khawatir tuh, jangan khawatir kamu tidak mendapatkan hal yang kamu perlukan itu, tapi kamu mendapatkan pelajaran tersebut tuh. Dan kalau misalnya kalian sudah memiliki pasangan, ya semoga kalian langgeng sama pasangan kalian. Intinya di sini kalian ada pelajaran dari kehidupan kalian, itu dari hubungan sosial kalian, tentunya terutama yang tentang psikologis ini tuh. Oke, itu tadi tentang bakat yang bisa kalian kembangkan untuk saat ini dan kemungkinan berguna untuk di masa depan kalian, dan cara-cara mengembangkannya itu seperti apa. Oke, terima kasih telah menonton. Bye bye. Oke, halo untuk kalian yang pilih file nomor 3. Ini tentang bakat. Bakat apa yang dapat kalian kembangkan untuk di kehidupan kalian saat ini, untuk waktu yang saat ini, dan juga kemungkinan berguna untuk sekarang ataupun di masa depan kalian. Bakat ya. Oke, yang ketiga ini, kalian yang pilih file nomor 3 adalah orang yang multi talents dan memang benar-benar cukup membingungkan. Mungkin kalian nonton video ini karena kalian memang merasa berbakat, tapi kalian bingung untuk mendalami yang mana. Banyak di sini, ding, banyak. Oke. Aku nggak tahu ya, karena di sini multi talent atau karena yang milih banyak karena general reading gitu. Oke. Orang yang pilih file nomor 3 pertama, bakat di sini adalah adanya tentang arkeologi. Arkeologi ini dimana kita mengetahui tentang hal-hal yang sejarah tentang di masa lalu, tentang bangunan-bangunan masa lalu kayak gitu. Ini tentang arkeologi, tentang bangunan masa lalu, bangunan kuno, sejarah ya. Dan juga ini tentang merencanakan sesuatu, terstruktur, mencari sesuatu, dan juga kemungkinan kayak kalau kalian bingung, ini ada juga di bidang arsitektur, planning ya, arkeologi, arsitektur, dan juga membangun rumah. Nih pastinya membangun rumah tuh arsitektur juga. Membedah rumah, dekorasi. Kalau dekorasi gimana ya, mungkin lebih ke arsitektur, lebih ke hal-hal luarnya gitu. Oke, mungkin kalau kalian di sini ada double pilih, jadi kalian pilih file nomor 1 dan file nomor 3, kemungkinan masuknya ke dekorasi. Tapi kalau di sini kalian cuma pilih file nomor 3, lebih ke gini, lebih ke arsiteknya, lebih ke luarnya kayak gitu, lebih ke bangunan rumahnya. Merancang itu bukan cuma rumah, tentunya itu juga bisa kayak jalan. Iya, ini hal yang besar menurut aku sendiri, ini hal yang besar. Planning juga tentang matematika, geometri, dan arkeologi ya.
Hal yang pertama muncul kata itu justru malah arkeologi, hal-hal yang berkaitan tentang kayak sejarah, mencari tahu tentang sejarah, dan planning masa depan juga iya. Mungkin beberapa orang ada planning untuk masa depan, ada planning bukan planning lagi untuk sejarah, tapi membuka sesuatu yang berkaitan sama sejarah. Healing. Kemungkinan kalian tuh orang yang spiritual ya, dan angka lagi, jadi berbakat mungkin di bidang matematika, akuntan di sini. Dan kalau angka kalau orang yang spiritual mungkin sama kayak aku bisa ngertiin makna-makna dari angka gitu, simbolis-simbolis dari angka kayak gitu. Bakat spiritual kalian yang mungkin kalian sudah tahu ataupun belum, kalian tuh bisa menerjemahkan angka-angka, simbolis yang ada di angka-angka tersebut kayak gitu. Ini sangat berkaitan sih sama angka-angka, makanya arsitek juga berkaitan sama angka sih, tentang yang kayak tadi aku bilang. Dan ini ada tenaga, ada ambisi, ada keinginan juga tuh. Dan kecantikan ya, ini kalau dari warnanya juga dari warna itu warna coklat, tentang masa-masa lalu, tentang arkeologi. Jadi nggak jauh-jauh sama yang kartu pertama yang aku bilang tadi, itu tentang arkeologi. Sebenarnya kalau ini healing berarti kayak, dan ini juga kebalik, berarti kayak masih panjang perjalanan kalian dan masih banyak yang perlu kalian pelajari, hampir sama kayak di file nomor 2, masih banyak yang perlu kalian pelajari. Dan ya, ini ke healing ini memang untuk diri kalian sendiri dulu gitu, untuk memahami diri kalian sendiri dulu. Jadi kalau misalnya dari keempat kartu ini, kalau misalnya tanya bakat apa sih yang bisa kalian kembangkan untuk saat ini dan juga mungkin berguna untuk masa depan kalian, atau yang masih bingung gitu, kalian mau masuk jurusan apa kalau lagi mau kuliah atau mau bekerja di bidang apa, sini kalian bisa tentang arkeologi, yang itu bisa tentang arsitektur, bisa tentang membangun dan merencanakan tentang masa depan, dan juga mengetahui hal-hal tentang masa lalu, mencari suatu rahasia kayak gitu. Kalau di bakat spiritual, btw di sini ada koin-koin emas dan koin-koin antik gitu tentang masa lalu. Kalian juga bisa yang berkaitan sama hal-hal masa lalu, sama aja sih yang kayak tadi aku bilang arkeolog. Soalnya gitu, kartunya mau 1, 2, 3, ketiganya ini sama aja gitu, artinya berkaitan tentang masa lalu, berkaitan tentang angka, simbolis ya, tentang arkeologi, pemecahan simbol, bahasa. Kalau kalian ada tertarik di bidang bahasa, kalian bisa juga, karena di sini kan ada peta ya, berarti ada banyak lokasi, ada banyak kultur, budaya, dan bahasa yang berbeda-beda kayak gitu. Meskipun di sini kemungkinan kalian tidak berkomunikasi secara langsung, tapi kalian tuh kayak menerjemah gitu loh, menerjemahkan sesuatu gitu. Dan kalau di sini sebenarnya kalian tuh udah memang banyak ada bakat kalian yang memang kalian perlu kembangkan gitu. Tapi di sini ada penghalang kalian untuk mengembangkan bakat kalian kayak gitu. Wajar sih, setiap orang yang ingin mengembangkan bakat pasti aja ada penghalangnya. Penghalangnya itu apa ya, tergantung lingkungan kalian, kondisi kalian saat itu bagaimana. Sebentar aku baca dulu. Dan ya, perlu sabar. Kuda ini sama juga tentang ambisi, dan di sini juga memang kalian disarankan untuk sabar untuk mengembangkan bakat kalian, karena yang kayak tadi aku bilang, ini jalannya lama, berproses pelan-pelan, nggak bisa terlalu ngebut. Meskipun kuda ini cepat, tapi kalau misalnya kalian salah jalan kan takutnya bisa kayak terjerumus atau terjerembab di dalam lubang gitu, kayak kuda yang lari di atas lumpur gitu. Kita nggak tahu apakah lumpur itu bisa menghisapkah ataukah ada lubang di jalan tersebut, kita nggak tahu gitu. Jadi kudanya itu bisa aja sewaktu-waktu jatuh, jadi jangan ceroboh dan jangan terlalu cepat-cepat gitu, untuk jangan menuntut diri untuk cepat-cepat gitu untuk melakukan sesuatu. Di sini tunggu hal tersebut gitu, tunggu dan juga berproses pelan-pelan
Sini kan kayak kalian tuh udah tahu, oke, di sini aku ada potensi, ada peluang yang bagus loh untuk diri aku sendiri. Meskipun kalian tahu, tapi kalian apa ya, sabar gitu, sabar berproses belajar, pelan-pelan gitu, berproses. Di sini kalian kayak apa namanya, udah ada potensi. Di sini kan dilambangkan sama orang yang hamil, tapi kita nggak tahu apakah lahir dengan selamat ataukah bayinya laki-laki ataukah perempuan gitu, belum tahu. Di USG aja bisa salah kan gitu. Jadi ya kalian tuh perlu sabar memang, menanti, dan jangan terburu-buru. Kalau terburu-buru justru jelek kan jadinya. Misalnya bayi yang terlalu cepat lahir kan prematur, jadi ya kemungkinan apa namanya, bukan berarti bayi prematur semuanya tuh bakalan begitu ya, enggak, tapi kemungkinan apa namanya, hidupnya tuh agak berbahaya gitu. Bukan berarti semuanya begitu ya, maaf sebelumnya gitu ya. Jadi pelan-pelan untuk mengembangkan bakat kalian. Gede loh potensinya, gede. Sebenarnya potensi kalian tuh besar, tapi ya kalian memang kayak yang tadi aku bilang, ketiga kartunya itu sama aja sih, bilang tuh kayak pelan-pelan, jangan cepat-cepat ya, pelan-pelan. Jadi oke, pelan-pelan aja, yang penting pasti potensi kalian tuh gede. Jadi kalau dari bakat, justru bakat di sini banyak, dan juga menurut aku sih bakatnya lumayan agak ribet. Karena apa? Karena ada matematika. Bukan berarti matematika semuanya ribet ya. Matematika ini bukan berarti hanya bisa digunakan di kehidupan nyata, maksudnya di kehidupan untuk bekerja saja, tapi juga bisa digunakan untuk perkembangan spiritual. Bagaimana kayak misalnya aku bilang ya, komposisi angka, apa ya, kita tuh ngekelompokin angka-angka itu gitu. Jadi hal-hal yang bisa mengartikan sebuah arti, jadi vision tentang angka kayak gitu, ataupun juga membuat suatu koordinat kayak gitu, atau tentang visioner ya, itu pasti bakalan sangat berguna banget. Tentunya hal tersebut tidak bisa kalian dapatkan secara gamblang meskipun kalian udah ada bakat. Kalian tuh langsung up seperti itu, langsung sakti seperti itu, nggak bisa dong. Itu perlu apa namanya, biasa tuh. Dan memang kalau misalnya untuk apa namanya, kehidupan kalian yang kelihatan di sini bukan hanya kehidupan sih, tapi perkembangan diri kalian juga. Ada tentang membuka suatu sejarah, ada menerjemahkan mungkin naskah-naskah kuno kayak gitu. Ada yang kayak tadi aku bilang, geometri, ada apa namanya, bahasa, adanya apa tadi ya, arsitek itu, dan juga time. Kemungkinan kalian adalah orang yang berpikir ke depan, tapi kalian tidak meninggalkan masa lalu juga kayak gitu. Kalian juga menganggap di masa lalu itu ada pelajaran-pelajaran yang penting, jadi kalian tidak meremehkan hal-hal yang terjadi di masa lalu, mentang-mentang kalian bisa nge-vision ke masa depan gitu. Jadi kalian udah ngeh tentang diri kalian sendiri, apa yang bisa kalian lakukan, apa yang sebaiknya kalian lakukan juga. Cuman di sini satu penekanannya, sabar, memang perlu pelan-pelan kayak gitu. Jadi kayaknya di sini perlu healing diri. Kalau misalnya ditanya apa yang perlu dilakukan saat ini, pertama-tama healing diri kalian, istirahat. Ada energi gede untuk istirahat, ya ambil waktu kalian untuk istirahat. Dan juga mungkin saat kalian istirahat malah kalian menemukan hal-hal yang baru gitu, hal-hal yang berkaitan sama bakat-bakat kalian yang aku katakan di sini gitu. Oke, jadi itu aja untuk kalian yang pilih file nomor 3. Semoga resonate dan semoga bisa membantu untuk kalian yang misalnya bingung untuk menentukan apa-apa aja yang bisa kalian lakukan gitu. Karena di sini multi talents, banyak yang justru kalian bisa lakukan, justru itu yang bikin kalian bingung gitu. Oke, terima kasih telah menonton. Bye bye. Halo untuk kalian yang pilih file nomor 4. Oke, ini tentang bakat kalian. Bakat apa yang bisa kalian kembangkan untuk saat ini, atau yang berguna untuk saat ini dan juga berguna untuk di masa depan kalian. Oke, untuk kalian yang pilih file nomor 4,
langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Dan iya, di sini ada 2 kartu terbalik, 2 kartu yang tidak terbalik. Berarti kalian udah tahu gitu, udah tahu juga tentang bakat kalian. Sebenarnya kalian tuh ada bakat tentang menemukan sesuatu hal yang baru, hal yang unik, dan mungkin tidak disadari sama orang lain karena kalian itu bisa melihat detail-detail yang ada. Kayak orang ini yang menemukan permata, kayak gitu. Jadi kalian itu ya udah ada bakat, dan memang udah kalian tuh udah di sini memang baca bakat nih. Oh, oke, jadi kalian di sini memang udah gini, udah tahu juga tentang bakat kalian. Bakat kalian salah satunya adalah tentang penemu. Tapi penemu apa? Tapi kan di sini banyak ya, apa namanya, menjurusnya tuh banyak. Karena di sini juga general reading, tapi coba aku baca tentang penemuannya. Penemuan apa sih gitu. Banyak ya. Kalau di sini sih lebih ke penemuan yang ada di gini, di laut, kemungkinan juga sungai, dan tentang permata, batu permata, atau batu-batu mulia, ragam batu mulia. Kalau cowboy ya, ini tentang orang-orang barat juga sih. Oke, jadi sebentar lo. Ya, gemerlap, istana, story. Kemungkinan kalian orang yang bukan ya, ya juga sih, kemungkinan kalian orang yang bisa gini, bisa menceritakan suatu hal atau menulis buku, menerbitkan kisah-kisah. Ini kisah tentang dunia fantasi ataupun kisah hal apapun itu. Di sini kayak fantasi sih, lebih besarnya ke hal-hal yang fantasi, tahu ke apa ya, perjalanan hidup kalian. Ini kayak menerbitkan buku ataupun ini hal-hal yang berkaitan sama gemerlap, hal-hal yang berkilau kayak gitu. Ini sih sama kayak kartu yang tadi. Jadi di sini ada kilauan dari berliannya, di sini ada kilauan dari perjalanannya dia. Jadi perjalanan yang berkilau kayak gitu. Perjalanan yang berkilau ini pastinya adalah berbicara tentang terstruktur, tentang impian, tentang jalan yang menanjak dan optimisme kayak gitu, keindahan sebentar. Oke, dan ya, unik. Jadi ini adalah burung yang satu-satunya bisa terbang ke belakang. Oke, dibanding burung-burung yang lain gitu. Korbiri sih bahasa Indonesia nya. Jadi kalian bisa google aja, cari korbiri seperti apa burungnya. Dan ya, ini satu-satunya burung yang bisa terbang ke belakang dan burung yang meminum sari bunga, memakan sari bunga. Jadi burung ini amat sangat unik, dan juga dia bisa apa ya, lincah gitu terbangnya, dan bisa beradaptasi juga tentunya. Ini bisa mengetahui tentang apa yang baik untuk dirinya dia dan apa yang enggak. Oke, sama aja nih sih, sama kayak yang tadi tentang gemerlap, tentang kilau-kilauan, tentang perhiasan, ya, dan tentang dunia fantasi. Oke, lagi satu, impian, penyatuan, dan juga kebahagiaan, keharmonisan. Oke, memang di sini kalian itu ada bakatnya di hal-hal yang berkaitan tentang kilau-kilauan gitu. Hal-hal apa aja kah itu? Ini tentang perhiasan. Kalau kalian tuh bingung, kalian tuh bisa mengembangkan bakat di apa, kalian tuh bisa menjadi perancang tentang perhiasan. Kalian bisa mengembangkan bakat kalian juga di bebatuan, di hal-hal yang berkaitan di tentang bebatuan tersebut. Dan juga selain itu, kalau misalnya kalian tidak berminat untuk itu, kalian bisa menjadi orang yang mengatur sesuatu gitu. Ini mengatur langkah sesuatu, seseorang, ataupun diri kalian sendiri. Sebenarnya di sini kayak sama aja kayak konsultan, tapi ini bukan yang gini, bukan yang hanya personal, tapi bisa ke banyak orang. Konsultan. Oh ya, BTW di sini juga muncul kalau misalnya kalian bingung gitu tentang apa, tentang event organizer juga bisa membuat suatu acara, menyusun acara tersebut, menyusun dekorasinya juga seperti apa. Tuh, bisa kalian kembangkan bakat kalian di sana. Hal-hal yang terstruktur tapi juga hal yang indah. Tuh, tentang makanan juga.
mengetahui komposisi yang pas gitu untuk makanan, gimana gizinya. Kemungkinan kalian kalau misalnya ada ide untuk bikin bento, atau bento itu makan siang ala Jepang, dan itu tuh dipikirkan banget tentang gizinya, komposisi gizinya, dan juga tentang bentuknya gitu, lucu-lucu gitu. Dan mungkin bisa jadi peluang untuk kalian untuk membuat makanan yang enak dan juga lucu gitu, maksudnya dari segi bentuk indah gitu, indah dipandang juga kayak gitu. Not, bukan di sini catatan ya, saat aku mengatakan itu bukan berarti kalian bakalan sukses di bidang itu, karena ya di sini adalah second opinion dan juga general reading. Kalian juga pilah-pilah gitu. Terutama di sini bukan fokus aku untuk ngebaca karir gitu untuk di sini, tapi fokus aku di sini untuk membaca hal apa yang dapat kamu kembangkan pada diri kamu sendiri. Kemungkinan saat kamu menggambar hal tersebut, merencanakan hal tersebut, atau melakukan hal tersebut, kalian tuh bisa menemukan inspirasi yang bagus ya untuk pengalaman diri kalian kayak gitu, untuk ya tentunya berguna untuk masa depan kalian, karena setiap pelajaran itu tidak ada yang sia-sia gitu, pasti berguna untuk di kehidupan di masa depan kalian ataupun di masa kalian yang saat ini gitu. Ini tentang perhiasan ya, tentang dekorasi, tentang makanan, tentang event organizer. Atau kalau kalian yang berniat untuk mengembangkan buku, kalian bisa membuat sebuah buku cerita tentang fantasi kayak gitu, buku-buku fantasi dan kerajaan-kerajaan. Oh ya, Eropa lagi. Kalau misalnya kalian tertarik sama suatu negara yang bisa kalian kunjungi untuk mengembangkan bakat kalian, Eropa ada pelajaran yang mungkin bisa dapat kalian temukan di salah satu negara tersebut gitu. Nggak perlu kalian datangi dulu, atau kalian ya cukup lihat di YouTube atau nonton di YouTube gitu, atau mungkin baca-baca tentang artikel-artikel yang ada di Google tuh untuk mengembangkan bakat-bakat kalian. Jadi fokus dari bakat kalian ini adalah tentang keindahan, tapi tidak melupakan manfaat dari keindahan tersebut. Itu kalian bisa membalance antara keindahan ataupun kecantikan dan juga manfaat dari suatu hal tersebut kayak gitu, bukan hanya cantik tapi juga bermanfaat. Oke. Untuk mengembangkan bakat-bakat kalian yang ini memang banyak cara. Jadi kalian tuh bisa melakukannya dengan berbagai cara yang kayak tadi aku bilang. Mungkin kalian bisa baca di artikel, mungkin bisa nonton di YouTube ya, bisa mengembangkan dengan berbagai cara. Tapi cuma karena ini kebalik, jadi jangan terlalu gini ya. Meskipun kalian tahu kalian tuh banyak ada bakatnya nih, terutama di bidang-bidang yang ini menurut aku cukup mahal sih ya. Kalau tentang batu, tentang perhiasan tuh menurut aku sih cukup mahal gitu. Di sini kalian jangan terlalu banyak di dalam mimpi saja gitu, atau kayak banyak menginginkan saja tapi tidak kalian lakukan gitu, karena katanya ini kebalik. Kalian tuh bisa banyak belajar dari berbagai hal, dari hal yang kecil ataupun hal yang besar gitu. Jadi kalian jangan terpaku sama satu hal, maksudnya satu tempat dimana kalian aku belajar ini dari sini aja. Kalian tuh bisa belajar dari berbagai hal, banyak tempat, dari hal yang kecil ataupun hal yang besar. Tuh, sadari ada peluang-peluang di setiap tempat-tempat tersebut. Itu setiap pelajaran-pelajaran tersebut nggak sia-sia. Jadi syukuri dan ya sadari ada peluang sana. Tapi juga jangan kayak kalian terlalu banyak berpikir, atau kalian terlalu banyak dalam pikiran-pikiran kalian aja tapi tanpa kalian melakukan. Gini, jadi kalau misalnya kalian ingin melakukan sesuatu, lakukan meski itu kecil, meskipun itu langkah kecil sekalipun gitu ya, nggak apa-apa gitu. Karena yang tadi aku bilang, tidak ada yang sia-sia. Kecil sekalipun itu bakalan menjadi puzzle-puzzle yang membentuk hidup kalian menjadi lebih baik gitu. Meskipun hanya selangkah, meskipun hanya setengah langkah pun ya yang penting kalian jalan atau bergerak. Jangan hanya dalam pikiran kalian saja.
malah mentok kalau misalnya kalian mikir aja terus gitu, tapi kalian tidak melakukannya. Kalau misalnya kalian ingin mulai menulis, oke, menulislah. Kalau kalian ingin mulai menggambarlah gitu. Kalau misalnya kalian kepo sama suatu negara, iya baca-baca tentang artikel negara tersebut gitu. Jadi oke, apa yang bisa kalian lakukan untuk saat ini ya lakukan, meskipun itu kecil, daripada hanya dalam pikiran kalian saja. Itu malah kayak bikin kebingungan gitu. Oke, sekarang itu waktu kalian ambil langkah kecil, nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya kalian perlu istirahat ya nggak apa-apa, istirahat aja, tapi intinya ketahui waktu yang tepat untuk kalian melangkah. Dan ininya jangan terlalu, atau jangan hanya berpikir aja terus, tapi tetap oke, lakukan. Kemungkinan kalian juga setelah menonton video ini pun kalian masih bingung untuk milih karena di sini ya ada kebingungan, kalian bingung mau ini atau mau ini gitu. Dan karena ini kebalik, kebingungan ini kemungkinan lama juga gitu, lama berproses ya nggak apa-apa. Dalam pikiran kalian kemungkinan kalian banyak berpikir, menimbang-nimbang antara resiko dan hal-hal positif, apa sih yang bisa kalian dapatkan dan apa sih resikonya. Dan itu hal yang wajar terjadi di setiap orang gitu. Jadi kalian ya lakukan dulu, coba terjun di suatu hal dan meskipun kecil ya nggak apa-apa gitu. Jadi kesimpulannya di sini tentang bakat apa yang bisa kalian kembangkan untuk diri kalian saat ini, dan mungkin berguna juga untuk di masa depan kalian. Pelajaran yang bisa kalian ambil di sini itu adalah tentang mungkin ya mempelajari batu-batuan itu kan banyak ya manfaatnya itu, dan batu-batuan itu bisa dikembangkan untuk membuat hiasan kayak misalnya cincin, kalung, organik, dan juga ya hal apapun gitu yang muncul dalam pikiran kalian. Dan jika kalian ingin membuat cerita, buatlah sebuah cerita. Jika kalian ingin belajar tentang negara, mungkin pelajaran kalian adalah tentang Eropa, baik itu dari bahasa, budaya, sejarah, ekonomi gitu. Tapi ini lebih ke cerita-cerita mungkin ya, hal-hal yang berkaitan sama sejarah, hal-hal yang berkaitan sama dunia fantasi kayak gitu. Bukan berarti baru aku bilang dunia fantasi itu tidak bisa kalian ambil pelajarannya ataupun tidak bisa berguna untuk kehidupan nyata. Enggak, justru dunia fantasi itu dimana kalian bisa mendapatkan banyak inspirasi yang mungkin kalian tidak sadari. Kemudian dengan kebijaksanaan kalian, dengan kalian di sini ada langkah yang terstruktur, dengan kestrukturan kalian itu justru kalian bisa nemuin dimana yang fantasi ini bisa menjadi nyata kayak gitu. Oh ya, btw di sini juga ada pelajaran misalnya di event organizer gitu, karena kalian tuh orang yang berkaitan ke hal-hal yang indah tapi terstruktur kayak gitu, hal-hal yang dimana mungkin imajinasi atau fantasi kalian yang bisa dijadikan nyata kayak gitu. Jadi itulah bakat-bakat yang kalian miliki, mungkin kalian sudah sadari tapi mungkin kalian ragu tuh. Oke, ambil aja satu langkah kecil, nggak apa-apa ya udah, yang penting kalian jalan daripada kalian stop dan mati karena pikiran kalian sendiri. Mati maksudnya di sini itu ya tenggelam dalam pikiran kalian tanpa kalian membuat suatu dampak yang bagus gitu, cuma dalam pikiran kalian aja, jadi sama dengan bohong ya. Oke, itu aja untuk kalian yang pilih file nomor 4 sekaligus file terakhir. Terima kasih telah menonton. Bye bye.